Susunan petugas apel kebangsaan virtual Ahad 29 November tahun 2020 sebagai berikut. Bertindak sebagai pembina apel yang terhormat Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Muda Ansor Sahabat Abdurrahman. Bertindak sebagai perwira apel yang terhormat Sahabat Ahmad Syafi'i. Pimpinan apel kali ini langsung dipegang oleh Wakasat Kornas Banser yang terhormat Sahabat Hasan Basri Sagala. Bertindak sebagai Komandan Kompi 1 Jawa Timur yang terhormat Sahabat Budi Mulya. Bertindak sebagai Komandan Kompi 2 Jawa Tengah yang terhormat Sahabat Ahmad Rubai. Bertindak sebagai Komandan Kompi 3 Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhormat Sahabat Nur Wahid. Bertindak sebagai Komandan Kompi 4 Jawa Barat yang terhormat Sahabat Yudi Nur Cahyadi. Bertindak sebagai Komandan Kompi 5 DKI Jakarta yang terhormat Sahabat Abdul Mufid. Bertindak sebagai Komandan Kompi 6 Banten yang terhormat Sahabat Rois Maliki. Bertindak sebagai Komandan Peleton Pimpinan Pusat Gerakan Muda Ansor yang terhormat Sahabat Mujibur Rahman. Bertindak sebagai pembawa naskah teks Pancasila yang terhormat Sahabat Muhammad Imamuddin Said. Bertindak sebagai pembaca Nawa Prastia Banser yang terhormat Sahabat Asrarul Abidin. Bertindak sebagai Dirjen yang terhormat Sahabat Ahmad Rifai. Bertindak sebagai pembaca doa yang terhormat Sahabat Kiai Khairul Anwar. Apel kebangsaan virtual Ahad 29 November tahun 2020 dimulai. Persiapan. Masing-masing komandan peleton, komandan kompi menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Perhatian semua. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pimpinan apel memasuki lapangan apel. Siap. Penghormatan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Kompi kepada pimpinan apel. Lapor, Kompi 1 Jawa Timur dengan jumlah pimpinan cabang 43 dengan jumlah personil 2150 siap mengikuti apel. Kompi 2 Jawa Tengah dengan jumlah pimpinan cabang 35, jumlah personel 1800 siap mengikuti apel. Kompi 3 dengan jumlah pimpinan cabang 5, diikuti personil 300 siap mengikuti apel. Kompi 4 Jawa Barat dengan jumlah 28 pimpinan cabang
dan 1.400 personel siap mengikuti apel. Kompi 5 DKI Jakarta dengan jumlah pimpinan cabang 6 dan jumlah personil 350 siap mengikuti apel. Kompi 6 Banten dengan jumlah pimpinan cabang 8, jumlah personil 450 siap mengikuti apel. Laporan kembali. Siap, kembali ke tempat. Pasukan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor. Apel kebangsaan virtual pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tanggal 29 November tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Nawaprastia Banser. Nawaprastia Banser. 1. Kami Barisan Ansor Serbaguna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kami Barisan Ansor Serbaguna setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami Barisan Ansor Serbaguna memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Kami Barisan Ansor Serbaguna taat dan tadim kepada Hitoh Nahdlatul Ulama 1926. 5. Kami Barisan Ansor Serbaguna setia dan berani membela kebenaran dalam wadah perjuangan Ansor demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. 6. Kami Barisan Ansor Serbaguna peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan golongan. 7. Kami Barisan Ansor Serbaguna menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi. 8. Kami Barisan Ansor Serbaguna siap mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta demi mencapai ridho ilahi. 9. Kami Barisan Ansor Serbaguna senantiasa siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Gerakan Muda Ansor.
Tamu undangan dimohon berdiri. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبي الله يا رسول الله يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا ويسر أمورنا وحصل مقاصدنا وانصر حركتنا حركة شبان الأنصار وجمعيتنا جمعية نهضة العلماء وبلادنا بلاد إندونيسيا ونعوذ بك من الفتن والمحن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan. Apel kebangsaan virtual selesai. Lapor selesai. Istirahatkan. Istirahatkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Menyanyikan lagu Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Seluruh
Hadirin disilakan duduk kembali. Orasi kebangsaan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang terhormat beliau Haji Yakut Khalil Kaumas dipersilahkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pimpinan pusat yang hadir secara fisik di Rembang maupun yang hadir secara virtual, yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna yang hari ini juga mengikuti apel kebangsaan ini secara virtual di seluruh Indonesia. Dan wabil khusus saya ingin sapa dulu sahabat-sahabat yang hari ini melalui perwakilannya mengikuti apel ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Ini apel dengan model baru, dan saya yakin baru Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna yang mampu dan bisa melakukan apel seperti ini. Saya akan sapa sahabat saya dari zona Maluku, Papua, sahabat-sahabat Papua Barat, Papua, dan Maluku yang ikut hadir bersama kita. Selamat siang, semoga semua sehat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat dari zona Nusra, dari Bali dan NTT juga bergabung bersama kita. Sahabat-sahabat dari zona Sulawesi, panitia melaporkan dari Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara ikut melakukan apel bersama kita. Kemudian sahabat-sahabat dari zona Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah bergabung juga bersama kita. Sahabat-sahabat dari zona Sumatera, ini yang paling banyak. Sahabat dari Riau, sahabat dari Kepulauan Riau, lalu sahabat-sahabat dari Jambi, sahabat-sahabat dari Bengkulu, sahabat dari Bangka Belitung, juga sahabat-sahabat dari Sumatera Barat, sahabat-sahabat dari Lampung, juga sahabat-sahabat dari Sumatera Utara. Kemudian saya juga harus menyapa sahabat-sahabat kita yang siang hari ikut bergabung mengikuti apel kebangsaan dari zona luar negeri. Sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Taiwan, sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Korea Selatan, sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Malaysia, dan sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Cabang Mesir. Sahabat-sahabat sekalian, bersama kita juga hadir mengikuti apel virtual kepala-kepala daerah yang juga merupakan kader Ansor, kader Barser. Bersama kita bergabung ada Bupati Batang, sahabat Wihaji. Bersama kita juga ikut bergabung Bupati Pasuruan, sahabat Gus Irsad. Dan sahabat-sahabat kita yang lain yang mengikuti secara virtual yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Sahabat-sahabat sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita semua bisa bersama-sama mengikuti
apel kebangsaan yang diselenggarakan secara virtual ini dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membatasi ruang gerak kita, membatasi aktivitas-aktivitas kita. Tetapi kita sebagai kader gerakan pemuda Ansor, kader barisan Ansor Serbaguna, tidak akan pernah menyerah seberat apapun tantangan di depan kita, apalagi hanya pandemi COVID-19. Semoga sahabat-sahabat sekalian, keikutsertaan kita semua dalam apel kebangsaan ini memberikan kekuatan kepada kita baik lahir maupun batin, memberikan berkah dan barokah untuk kita semua yang mengikuti apel, untuk keluarga kita di rumah, untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya dalam kesempatan ini hanya ingin sedikit menyampaikan catatan-catatan sekaligus mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat seluruh kader Ansor dan Banser, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa kita sebagai kader gerakan Ansor, gerakan pemuda Ansor dan barisan Ansor Serbaguna memiliki dua tanggung jawab inti, yaitu pertama tanggung jawab kepada negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang dideklarasikan ikut diperjuangkan oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua tanggung jawab kepada para ulama, para kiai-kiai kita. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam masa pandemi ini saya ingatkan kepada saya dan kita semua untuk kita terus menjaga kiai-kiai kita, jaga kiai-kiai kita dari terutama pandemi COVID-19 ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu sowan dulu kepada kiai-kiai. Kita bisa ngalap barokah dari rumah. Kalau dalam situasi tertentu kita harus ketemu dengan kiai-kiai kita, hindari kontak fisik secara langsung. Dengan ini sahabat-sahabat sekalian, kita ikut menjaga kiai kita. Kita menjaga kiai kita bukan hanya dari ancaman-ancaman, ya, bukan hanya dari ancaman-ancaman yang ditimpakan kepada kiai-kiai kita, bukan hanya dari bulian-bulian yang ditujukan kepada kiai-kiai kita, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kiai-kiai kita dari pandemi COVID-19 ini. Kita tahu sudah banyak kiai-kiai kita wafat. Ibu nyai kita sudah ada beberapa yang wafat. Kita sebagai kader Nahdlatul Ulama wajib menjaga kiai-kiai kita. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sanggup? Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyerukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai panutan di dalam masyarakat, kita menyerukan agar tokoh-tokoh masyarakat ini mampu memberikan contoh, mampu memberikan teladan kepada masyarakat. Kita memahami jika ada keinginan baik, misalnya menyelenggarakan Maulid Nabi, boleh, silahkan, itu baik-baik saja. Tetapi saya ingatkan supaya keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat juga harus dijadikan perhatian. Jangan karena merayakan Maulid Nabi, jangan karena ingin merayakan hari lahir Nabi junjungan kita, kemudian kita menafikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita minta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Jangan ada kumpul-kumpul seperti yang di Petamburan tempo hari, sehingga banyak warga yang sekarang terdampak, terkena COVID-19. Itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang di sana tidak peduli dengan keselamatan masyarakatnya. Kita tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Cukup Petamburan itu pertama dan terakhir. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan apapun, hatta atas nama merayakan hari besar keagamaan, itu membawa resiko untuk masyarakat. Yang ketiga, seruan ingin kita sampaikan kepada pemerintah, sahabat-sahabat sekalian,
dalam kesempatan apel kebangsaan ini, kita minta kepada pemerintah untuk tegas menegakkan aturan, terutama dalam menegakkan aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kita tidak peduli, pemerintah ini harus tegas. Tidak peduli yang melanggar itu habaib, yang melanggar itu kiai, yang melanggar itu gubernur, yang melanggar itu wali kota atau tokoh ansor banser sekalipun. Jika protokol kesehatan dilanggar, kita desak pemerintah untuk bersikap tegas, tegakkan peraturan, tegakkan hukum. Tidak usah takut, tidak usah takut. Kita desak pemerintah, tegakkan peraturan ini. Ini penting demi keselamatan seluruh warga bangsa ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang kemudian yang harus saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian dan kita semua. Kita tahu sebentar lagi 9 Desember 2020 ada 270 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Saya berharap sahabat-sahabat sekalian sebagai kader Ansor dan Banser ikut mensukseskan pilkada 2020 9 Desember nanti. Ikut mensukseskan dalam arti sahabat-sahabat sekalian tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan yang sudah dijadikan bagian dari aturan pelaksanaan pilkada. Sahabat-sahabat sekalian harus menjadi contoh di lingkungannya. Bagaimana pilkada ini tidak meninggalkan protokol kesehatan COVID-19. Kasih contoh bagaimana menggunakan masker, bagaimana cuci tangan, dan seterusnya, menjaga jarak. Kasih contoh kepada masyarakatnya bahwa demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya tergantung pada prosesnya saja, bukan saja demokrasi yang menolak politik uang, tetapi juga demokrasi yang bisa menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, ini penting dan saya ingin ingatkan secara khusus kepada sahabat-sahabat sekalian. Dalam merespon dinamika sosial politik yang ada di negara kita belakangan ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita dengar, kita baca, kita tahu. Beberapa hari yang lalu, di Sigi, Sulawesi Tengah, ada satu kelompok yang mengatasnamakan Islam, membunuh, menggorok, menyembelih saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, mengatasnamakan agama. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai kader Ansor, sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, sebagai kader Barisan Ansor Serbaguna, kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian atau akan berhadapan dengan Barisan Ansor Serbaguna. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan, mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal yang paling benar. Mereka yang menganggap bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Oleh karena itu perlu diperangi. Maka mereka kita pastikan akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader Gerakan Banser, Gerakan Pemuda Ansor, dan Barisan Ansor Serbaguna. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita serukan kepada aparat penegak hukum, segera tindak pencoleng-pencoleng agama yang ada di Sulawesi Tengah. Mereka yang membunuh saudara-saudara kita di Sigi, segera tindak. Aparat keamanan tidak boleh ragu. Jangan takut. Barisan Ansor Serbaguna dengan 7 kader yang ada di seluruh Indonesia siap berada di sebelah kawan-kawan TNI dan Polri untuk menindak mereka. Sahabat-sahabat sekalian, siap bersama-sama TNI dan Polri mengamankan negara ini. Siap mengamankan negara ini dari pencoleng-pencoleng agama bersama TNI dan Polri. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan
kepentingan agama. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba datang ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat sekalian, justru merusak Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok, sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Jangan pernah percaya. Berkali-kali saya selalu katakan, Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Saya selalu katakan, tidak ada Indonesia, tidak ada Islam. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, dan seterusnya. Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja. Tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Indonesia ini milik kita bersama. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir yang ingin saya pesankan kepada kita semua, menjadi Indonesia itu menjadi manusia yang bisa meletakkan diri di dalam keberagaman. Menjadi Indonesia itu menjadi manusia yang bisa menerima perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan ini akan berbuah persatuan dan berbuah kekuatan untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang ingin saya sampaikan dan penting untuk sahabat-sahabat sekalian ketahui. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, untuk menyatukan kita dengan generasi-generasi yang sudah meninggalkan kita, untuk menyambungkan dengan generasi-generasi yang akan hadir, yang akan lahir bersama-sama kita nanti, juga untuk menyambungkan diri kita dengan sahabat-sahabat kita di seluruh Nusantara, menyambungkan kita dengan sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat sekalian dengan sapaan kebanggaan kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, 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 Nusantara, 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 Aswaja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap! Rak! Menyanyikan Mars Subhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal iman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal iman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya fika yawma, qawmi hayyal qawmama, kullu mayya fika yawma, qawmi hayyal qawmama.
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, besarkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Kepada beliau Haji Yakut Khalil Kaumas selaku pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, kami ucapkan terima kasih. Penghormatan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat. Lep. Tegak. Lep. Pimpinan apel meninggalkan lapangan apel. Apel kebangsaan virtual selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Jalan. Kapan ada apel? Pimpinan cabang belum bisa menjawab. Seperti tadi yang disampaikan oleh baginda kita, sultan kita, pimpinan kita, Gus Yakut, bahwa situasi pandemi ini tidak boleh kita abaikan. Dawuh Gus Aun Boyolali, pengasuh Pondok Al Huda, corona itu ada, wujudnya itu ada dalam bentuk makhluk. Ini yang harus kita sampaikan kepada warga setempat, khususnya keluarga. Makhluknya itu disebut daba. Saya didhawuhi beliau, hadir di kediaman beliau, diparingi cerita kisah ini. Makhluk yang bernama daba ini wujudnya seperti manusia, tanpa pakaian dan berekor, tubuhnya berlendir semua. Itu yang disebut sebagai COVID. Ndi nggon ki ana sing reksa, segara ana waline, alas ana waline, bencana alam ada waline, termasuk virus itu juga ada walinya. Beliau ketemu sama Kiai Zainuddin Mojosari, Jawa Timur. Kiai Zainuddin itu ditekani dabaknya itu langsung, diparani coronanya itu langsung. Si corona menghadap Kiai Zainuddin, ditanya, kamu siapa? Aku dabak, Yai. Wong-wong ngarani aku corona. Makhluknya gila nih, njiji, ngegiri sih. Aku diutus Gusti Allah ning bumi 6 wulan, muter ning bumi 6 wulan, iku nyebar virus iku. Tapi aku moh nyepak-nyepak wong Islam sing isih nglakoni ngamalke maca surat Al-Maun ping 17 sadurunge turu. Kenapa? Mergone kahanan saiki iki pas banget karo isine surat Al-Maun. Wong akeh do nyepeleke syariat, wong akeh goroh beratasnamakan agama. Anak yatim terlantar, fakir miskin diabaikan. Wong ibadah, wong agawe kabecikan, onone mau pamer-pameran. Al-Maun tahu ya?
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhirih, itu yang disebut di dalam cerita itu adalah surat itu. Sebelum kita tidur 17 kali dikhususkan Kanjeng Nabi Muhammad dan Kiai Zainuddin Mojosari. Kiai Zainuddin sing ngijayahi donga kuwi koronane dhewe, kata Gus Aun Boyolali. Demikian waktu saya sowan di sana. Jadi sahabat-sahabat Banser dimanapun berada, marilah kita meskipun dengan harapan besar ini segera selesai, diterima mawon wong corona covid pandemi, Allah juga yang menghendaki. Kita memberikan contoh lah, kita memberikan contoh. Boleh panjenengan berkumpul dengan siapapun tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Jenengan itu dicontoh, jenengan ditiru, jenengan dilihat oleh masyarakat. Yen Ansor Banser ya ora do mematuhi protokol kesehatan, bagaimana masyarakatnya? Ada laporan beberapa tempat sahabat-sahabat Banser kena. Saya support, jangan khawatir, jangan panik, insya Allah akan sehat kembali. Tetapi tidak masuk dalam klaster Banser. Munculnya dari kelompok-kelompok lain, semisal pekerja, semisal penyelenggara apa, belum pernah dan mudah-mudahan tidak akan pernah klaster baru muncul di klaster Banser ataupun Ansor. Mudah-mudahan demikian selama sahabat-sahabat masih memenuhi protokol kesehatan dan mengindahkan aturan-aturan medis yang ada. Kali ini, hari ini, saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat. Ini belum bisa kita lakukan secara seluruh kabupaten kita panggil karena keterbatasan kepesertaan yang didhawuhi mung 50 peserta. Saya koordinasikan dengan sahabat Alex selaku komandan Banser. Alhamdulillah ini kali pertama saya juga bertaaruf pada sahabat-sahabat Banser. Saya mohon doa restu, saya mohon pangestune sahabat-sahabat. Saya hanya menjalankan amanat konferensi yang ada di Sambung Sari kala bulan Februari untuk melanjutkan estafet kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor. Saya koordinasikan dengan Komandan Banser untuk berkoordinasi dengan Rogiat. Kirim delegasi 50 peserta, akhirnya hanya 10 yon. 5 utusan dari 10 yon. Nutup alhamdulillah, dan ini menyeluruh. Sebetulnya konsepnya sepulau Jawa sahabat-sahabat, tetapi sahabat-sahabat di luar Pulau Jawa, Meri, Sumatera Meri, Bali Meri, kenapa hanya Jawa? Kita juga Banser, kita lama ndak apel, kita lama nggak berkegiatan. Los Nusantara bisa ikut, luar negeri Meri gitu. Tadi ada Korea Selatan, Malaysia, ada Mesir. Berarti apel hari ini serentak di atas muka bumi yang ada pengurus Ansor dan Banser yang ada di situ. Mudah-mudahan melalui apel kebangsaan virtual ini bisa menjawab, bisa memberikan rasa kangen sahabat-sahabat untuk berkegiatan, untuk berkhidmat di Banser. Apa yang didawuhkan sahabat ketum, pimpinan kita, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tengah masyarakat sekembalinya sahabat-sahabat pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta atas nama pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang ada di masing-masing yon untuk bersatu padu, untuk taat terhadap aturan yang berlaku dan satu komando dengan garis pimpinan. Bahwa perlu diketahui, tidak ada Banser Weleri, tidak ada Banser Patebon, tidak ada Banser Ringin Arum, tidak ada Banser Goja, tidak ada Banser Kaliwung. Yang ada satu kesatuan, Barisan Ansor Serbaguna. Hanya saja panjenengan ditugaskan di Patebon, panjenengan dilahirkan di Rawasari, panjenengan dilahirkan di Ringin Arum, di Gemuh, yang hanya bisa berjalan secara utuh melalui aturan organisasi dan garis pimpinan. Siap sahabat-sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sadar saya penuh kekurangan dan saya penuh keterbatasan, tetapi garis kaderisasi ini harus dilanjutkan dan sahabat-sahabat harus bisa memberikan yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama, untuk garis-garis besar haluan organisasi. Saya kira sahabat-sahabat bisa menyadari kondisi yang sudah 8 bulan ini berjalan. Bukan salah kita, bukan salah pemerintah kita, tetapi pandemi ini menjalar di seluruh dunia. Dan sahabat-sahabat, saya mengharapkan tetap bisa
mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan boleh, majelis zikir mau kegiatan boleh, banser mau rutinan boleh, tetapi satu, ketika panjenengan menginginkan publikasi di media sosial, penuhi pakai masker lah. Setelah itu panjenengan mau dokumentasi pribadi silahkan, tetapi yang panjenengan posting, harapan kami pakai masker. Bisa ya? Kegiatan tetap bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Syukur alhamdulillah atas segala keterbatasan kita bisa memberikan sahabat-sahabat berkegiatan sesuai dengan arahan pimpinan pusat. Yang saya minta dan saya mohon dengan sangat, kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor bersama jajaran Satuan Koordinasi Sabang Satkorsa Banser mohon doa restu sahabat-sahabat yang ada di Yon. Mohon support dan dukungan sahabat-sahabat dari Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Kendal. Dari pimpinan cabang dan jajaran Satuan Koordinasi Cabang Banser Kabupaten Kendal mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.